saja sejak pukul 9, beberapa mobil polisi bergiliran masuk membawa 6 pria dengan wajah muram. Tangan mereka terborgol, langkahnya kaku. Sementara beberapa petugas bersenjata laras panjang mengawasi ketat. Di ruang serah terima perkara, tumpukan berkas tebal dan barang bukti memenuhi meja panjang. Ada laptop, ponsel, proyektor, hingga puluhan buku bercorak keagamaan dengan sampul lusuh. Satu persatu dokumen itu diperiksa, ditandatangani lalu diberi stempel resmi. Proses sempat terhenti menjelang zuhur lalu baru kembali bergerak selepas sholat asar. Hampir pukul 3 sore semua rampung. Seluruh rangkaian penyidikan dilakukan terbuka dengan pengawalan maksimal, ujar AKP Dr. Bustani, Kasat Reskrim Polres Aceh Utara yang memimpin pelimpahan tahap 2 itu. 6 pria itu bukan kriminal biasa. Mereka disebut penganut ajaran Milah Abraham, kelompok yang dinilai oleh ulama-ulama Aceh menyimpang bahkan berbahaya. Nama Milah Abraham sendiri bukan barang baru di mata publik Aceh. Kelompok ini tak ubahnya jelmaan baru Gefatar, gerakan Fajar Nusantara yang sempat bikin geger hampir 1 dekade lalu. Cara mereka masuk ke masyarakat mirip, menyusup lewat kegiatan sosial dan rumah ibadah, berbicara dengan bahasa persaudaraan, lalu perlahan menanamkan doktrin. Mereka menggunakan bahasa agama, tapi isinya merusak akidah, ucap seorang penyidik yang ikut menangani kasus ini. Itu sebabnya banyak pihak menilai ini jejak lama dan luka lama. Salah satu tersangka Harun Ar-Rasyid, berusia 60 tahun warga Biren, diduga menjadi imam kelompok di Aceh. Harun bukanlah orang sembarangan di lingkar dalam. Ia dipandang sebagai penghubung ajaran Ahmad Musadek, tokoh yang mengklaim dirinya sebagai seorang nabi ke-26. Bersamanya ada Nazari Ajalil berusia 53 tahun, seorang wira swasta asal Aceh Utara yang berperan sebagai duta kelompok. Eko Sayono berusia 38 tahun adalah seorang karyawan swasta dari Jakarta Utara, dipercaya mengatur keuangan. Lalu Robi Heldi berusia 38 tahun, juga karyawan swasta dari Medan, ikut membidani jaringan Sumatera. Lalu ada Abdi Ardiansyah berusia 48 tahun, adalah seorang wira swasta asal Medan Barat dan disebut sebagai imam pertama sekaligus pembaiat. Dan Mercusuar berusia 27 tahun, pemuda Biren, berperan sebagai sekretaris kelompok. Nama-nama itu kini resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Mereka dijerat lewat laporan polisi nomor LP-A-17-7-2025. Buku-buku itu jadi senjata utama mereka, kata seorang jaksa, sambil menunjuk puluhan kitab Milah Abraham yang kini ditata rapi dalam kardus bukti. Di mata penyidik, isi ajaran Milah Abraham ibarat api dalam sekam. Mereka mengakui Musadek sebagai nabi setelah Muhammad, menolak mukjizat Nabi Isa dan Musa, serta tak mewajibkan salat 5 waktu. Bahkan, jumlah ayat Al-Quran mereka klaim berbeda dari keyakinan umat Islam. Di Aceh, yang teguh dengan syariat Islam, paham semacam ini dapat memicu keresahan. Kapolda Aceh pun memberi perhatian khusus untuk kasus ini. Pencegahan lebih efektif jika masyarakat ikut melapor sejak awal, kata Bustani. Kisah Milah Abraham juga berkelindan dengan trauma lama. Beberapa anggota kelompok ini disebut pernah menjalin hubungan dengan jaringan NII atau Negara Islam Indonesia yang sejak lama masuk dalam daftar organisasi terlarang. Luka sejarah itu membuat isu aliran sesat di Aceh kian sensitif. Kini, ke-6 orang itu menunggu panggung berikutnya. Ruang sidang pengadilan di sana bukan hanya pasal hukum yang akan menjeratnya, tapi juga benturan antara keyakinan menyimpang dan norma sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh. Di sebuah warung kopi tak jauh dari Lok Sukun, pembicaraan tentang Milah Abraham belakangan kembali menjadi topik hangat. Kalau tidak ditindak, bisa merusak generasi, kata seorang tokoh masyarakat setempat. Maka, penyerahan 6 pria itu ke pihak kejaksaan hanyalah bab awal. Sidang nanti akan menentukan nasib mereka dan mungkin juga bisa menguji sejauh mana Aceh bisa menjaga akidah di tengah derasnya arus ajaran yang datang dari luar. Kasus Milah Abraham yang kini menyeret 6 pria Aceh Utara hanyalah satu dari rangkaian panjang munculnya aliran menyimpang di Tanah Rencong. Sebelumnya atau sejak awal tahun 90-an, jejak Negara Islam Indonesia atau NII sudah tercium masuk ke Aceh, bahkan biasanya bergerak lewat baiat rahasia dengan janji tegaknya negara Islam. Beberapa mahasiswa Aceh yang menempuh studi di Jawa disebut pernah menjadi simpatisan NII, dan dari sanalah benih-benih doktrin menyimpang ikut terbawa pulang. Setelah damai Helsinki 2005, Aceh memasuki fase baru, tapi isu aliran sesat justru mencuat.
Jemaat Ahmadiyah beberapa kali mendapat penolakan keras termasuk di Biren dan Banda Aceh. Nama Lia Eden, seorang perempuan di Jakarta yang mengaku mendapat wahyu dari malaikat Jibril, juga sempat bergema di Aceh meski pengikutnya di sini tak sebanyak di Jawa. Menyusul pada tahun 2011 hingga 2015, Gavatar atau Gerakan Fajar Nusantara menjadi buah bibir. Di Lok Semawe, Melabu, hingga Takengon, aparat menciduk sejumlah pengikutnya. Pada tahun 2015, MUI Aceh resmi menyatakan bahwa aliran Gavatar adalah sesat dan menyusul fatwa nasional. Tak lama kemudian, organisasi ini dibubarkan pemerintah pusat, namun jejaknya tak benar-benar hilang. Di beberapa daerah terutama Biren dan Aceh Utara, aparat mendapati kelompok yang mengaku meneruskan ajaran Gavatar. Mereka menyebut diri Milah Abraham. Tokoh sentralnya Ahmad Musadek mengaku sebagai nabi setelah Muhammad. Ia ditangkap dan dipenjara, tapi ajarannya masih bergema di berbagai kota termasuk Aceh. Nah, dari NII, Gavatar hingga Milah Abraham polanya mirip. Masuk lewat pendekatan, persaudaraan, menyasar anak muda atau orang yang sedang mencari jawaban spiritual, lalu memberi tafsir agama di luar arus utama. Bagi masyarakat Aceh yang sangat kuat berpegang pada syariat, kemunculan aliran sesat dianggap sebagai ancaman langsung pada akidah. Itulah sebabnya setiap kasus selalu disorot luas. Kadang lebih heboh ketimbang kasus korupsi atau kriminal biasa. Di Aceh, isu akidah lebih sensitif ketimbang politik, ujar seorang akademisi UIN Araniri Banda Aceh. Kini, persidangan 6 pengikut Milah Abraham akan jadi panggung hukum sekaligus pengingat bahwa bara dalam sekam aliran sesat di Aceh tidak pernah benar-benar padam, tapi hanya menunggu celah untuk kembali menyala. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.